فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah. Sekarang kita masuki bab yang baru, halaman 96, disimak baik-baik. Halaman 96, disimak baik-baik. Barakallahu fiik. Kata beliau, babul istitabah, bab al-istitabah. Itu bab seputar bersuci. Istitabah itu bersuci. Paham ya? Nah, bersuci baik bersuci dari barakallahu qada'il hajah, buang air besar atau buang air kecil, itu namanya istitabah. Dipahami baik-baik itu. Istitabah itu artinya bersuci. Istitabah artinya apa? Bersuci. Yang enggak tahu artinya diartikan, penanya, pensilnya siapkan. Nah, kata beliau babul istitabah, bab istitabah. Kita lihat syarahnya itu. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah, syarahnya, al-istitabatu, istitabah itu adalah kinayatun an adabi qada'il hajah, yaitu suatu ungkapan tentang adab-adab seputar qada'il hajah, berarti lebih umum. Tapi biasanya istitabah itu bersuci. Tapi di sini ternyata apa? Lebih umum, yaitu ungkapan tentang apa? Adab-adab dalam qada'il hajah. Qada'il hajah itu artinya apa sih? Menunaikan hajatnya. Orang ketika mau kencing, mau BAB, itu kan hajat dia kan, kebutuhan dia kan. Nah, dia tunaikan, namanya qada'il hajah. Jadi kalau antum baca artikel qada'il hajah itu maksudnya apa? Seperti kencing BAB namanya qada'il hajah namanya. Paham? Ayo na'am. Jangan sampai salah alamat ya. Wa ma ta'allaqu biha, dan apa-apa yang terkait dengannya. Wa adab qada'il hajah, dan juga adab-adab dalam qada'il hajah, minadz dzihab ilal khala hatta yakhruja minhu. Penting ini, baik itu berubah adz-dzahab ilal khala, yaitu pergi ke kamar mandi. Khala itu kamar mandi atau WC atau toilet, sama. Kamar mandi, WC, toilet. Paham ya? Sampai dia keluar darinya. Nah, adab-adab semua ini para ulama menamakan dengan istitabah. Bisa dipahami ya? Jadi istitabah itu suatu ungkapan tentang apa? Tentang adab-adab seputar qada'il hajah. Mulai dari bersuci, kemudian mendatangi WC, toilet bagaimana, masuknya pakai kaki kiri atau kaki kanan, doanya bagaimana, itu semuanya namanya babul istitabah. Namanya babnya bab al-istitabah, pembahasannya istitabah. Kita lihat, simak baik-baik. Wa yata'allaqu biha du'a dukhulil khala alladhi sayati. Dan berkaitan dengannya juga adalah doa, nah barakallahu fiik, masuk ke kamar mandi. Doa masuk ke kamar mandi, doa masuk ke toilet atau WC sebagaimana akan datang. Wa yata'allaqu biha, disimak ya. Wa yata'allaqu biha hukmu istiqbal qiblah, dan juga termasuk yang berkaitan dengannya hukum menghadap kiblat ketika apa? Ketika qada'il hajah, wastidbariha, dan membelakangi kiblat. Ana ulangi lagi. Dan yang berkaitan dengannya seperti hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika apa? Ketika qada'il hajah, ketika kencing atau BAB, bagaimana hukumnya kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya kalau antum lihat orang-orang muslim yang paham, itu biasanya kalau bikin kamar mandi, itu klosetnya atau WC-nya itu biasanya yang biasa untuk qada'il hajah itu ya, untuk buang air besar, itu apa? Tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi. Tapi berseberangan, berlawanan. Bisa dipahami? Maksudnya apa? Kalau misalnya kiblatnya sekarang barat ya, kiblat kita barat. Barat sama timur. Kalau timur belakangi kan, barat ini ya. Mereka bikinnya apa? Utaran selatan. Menghadap ke arah utara atau menghadap arah selatan. Itu yang paham. Tapi kalau enggak paham, kadang antum jumpai di kamar mandi mereka pun menghadap kiblat. Maksudnya klosetnya itu ya, untuk yang untuk apa, barakallahu fiik, duduk jongkok ketika
Nah, barakallahu fiik, buang air besar atau yang semisalnya. Tapi yang paham insyaallah ke utara atau ke selatan. Kita lihat wa kaifa ta'amul fi hadzal bab, dan bagaimana cara bermuamalah, bertaamul, berbuat, berperilaku dalam bab ini. Wa yata'allaqu bihal istinja imma bil hijarah wa imma al-ma' aw al-jam' bainahuma. Diperhatikan juga ini. Dan yang berkaitan dengannya, dengan istitabah ini adalah istinja. Apa istinja itu? Bersuci juga. Cuman barakallahu fiik lebih umum. Istinja bersuci dengan air juga istinja, bersuci dengan batu juga istinja. Cuman kalau istijmar, ingat-ingat, istijmar itu khusus batu. Istijmar itu khusus bersuci dengan apa? Batu. Tapi kalau istinja umum. Dipahami ya? Istinja umum. Kalau istijmar itu khusus bersuci dengan batu. Kata beliau, dan yang berkaitan dengannya juga yaitu ada bersuci imma dengan batu wa imma dengan air, atau menggabungkan antara keduanya, batu dulu baru air. Wa yata'allaqu biha ada memassil farj wa tamassuh bi yaminih wa huwa yabul. Penting juga ini. Dan yang berkaitan dengannya adalah apa? Larangan menyentuh atau memegang kemaluan atau mengusap kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Penting ini. Jadi kalau kencing pastikan tangan kanan hanya bantu saja. Bantu apa? Bantu menuangkan air atau ngambil air dengan gayung. Yang bersihkan area atau kemaluan tadi tangan kiri. Paham? Tangan kiri ya. Nah, megangnya tangan kiri, bersihkannya pakai tangan kiri. Tangan kanan boleh enggak bantu? Boleh, tapi hanya menuangkan air saja. Paham? Nuangkan air atau ngambil air dengan gayung silakan. Misalnya ta'awun antara apa? Kanan kiri ta'awun. Tangan kanannya ta'awun. Tolong menolong dengan tangan apa? Untuk tangan kirinya tadi itu. Tapi untuk megang kemaluan, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri atau kanan? Ya? Kiri atau kanan? Kiri ya, yang jelas kiri. Tapi kalau kanan boleh enggak kanan? Kalau cuman bantu ngambil gayung, diisi air itu boleh enggak? Ayo, itu namanya ta'awun. Nah, kita lihat berikutnya, wa yata'allaqu biha al-istitar, dan juga yang berkaitan dengannya adalah istitar. Apa istitar itu? Istitar itu menjadikan apa? Barakallahu fiik, penghalang atau penutup. Mafhum? Misalkan antum kencing di luar bangunan, pastikan tempat tertutup. Masuk ke hutan itu yang kira-kira enggak nampak orang, silakan. Atau misalkan antum barakallahu fiik bikin kamar mandi, ya pastikan tertutup, ada temboknya. Bisa dipahami ya? Itu namanya istitar. Itu makna istitar, yaitu barakallahu fiik membikin penutup. Mau tembok atau triplek atau asbes, intinya tertutup sekelilingnya. Bisa dipahami? Nah, berikutnya wa yang qasimul qismain. Istitar ini, perhatikan ya. Istitar ini terbagi menjadi dua. Pertama, istitarun minal baul. Ini makna, jadi istitar, anak ulangi lagi ya. Istitar itu memiliki dua makna. Dua macam. Yang pertama perhatikan, istitar minal baul artinya apa? Bihaitsu la yarji' ila thawbihi wa jismihi. Perhatikan ini. Istitar minal baul maksudnya dia itu apa? Berhati-hati dari air kencingnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya air kencing tersebut pastikan tidak kembali kepada pakaiannya atau badannya. Nah, bagaimana caranya? Duduk kalau kencing. Jadi pahami? Kalau kencing duduk, jangan berdiri langsung disentorkan kayak keran gitu ya. Jangan. Paham? Jadi duduk. Lebih aman. Kenapa? Karena nanti percikannya tidak kembali ke bajunya, tidak kembali kepada badannya. Beda kalau orang kencing dengan berdiri. Biasanya nggak terkondisikan, akhirnya kemana-mana percikannya, bisa kena celananya atau kena jubahnya atau kena pakaiannya. Paham? Nah, ini makna istitar yang pertama. Jadi pahami ya? Istitar yang pertama maknanya adalah apa? Istitar minal baul. Berhati-hati dari air kencing. Dengan catatan apa? Bihaitsu, yaitu dengan cara
atau dengan catatan la yarji' ila saumihi wa jismihi. Air kencing tersebut tidak kembali kepada pakaiannya atau badannya. Bisa dipahami enggak ini? Bisa dipahami enggak ini? Caranya yang terbaik adalah duduk, dengan cara duduk. Duduknya bagaimana? Itu sebenarnya enggak perlu tafsirkan lagi, duduk jongkok. Paham ya? Nah, antum duduk jongkok, tenang, kemudian tidak akan apa? Tidak akan khawatir untuk apa? Nah, barakallahu fik, airnya kemana-mana. Tapi kalau dengan berdiri biasanya, percikan-percikannya itu bisa mengena celananya atau mengena bajunya, dikondisikan. Saya pahami soalnya ya? Mafhum soalnya? Ayo na'am. Jadi dipahami, ini nomor satu. Yang kedua, wastitarun min a'yunin nas wa kulluhu wajib. Yang kedua, istitar min a'yunin nas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menjaga diri dari pandangan manusia. Istitar berarti membuat apa? Semacam sitar penutup. Ini yang ana sebutan makna pertama tadi. Paham ya? Jadi makna yang pertama adalah apa, barakallahu fiik, yaitu istitar min a'yunin nas. Nah, menjaga diri dari pandangan-pandangan manusia. Jadi tempat tertutup. Jangan seperti sopir-sopir mobil atau truk itu ya, yang kadang mereka enggak paham itu tiba-tiba pinggir jalan langsung kencing sembarangan. Paham ya, Allah musta'an. Kalau kita yang sudah paham, mencari tempat apa? Tempat yang aman. Tempat yang aman tertutup dari pandangan manusia. Mafhum? Kalau misalkan antum terpaksa di pinggir jalan pun ngecek dulu ada enggak orang yang lewat, kemudian tempatnya tertutup atau tidak. Kalau tertutup silakan. Tapi kalau terbuka jangan. Paham ya? Kalau terbuka jangan. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Jadi punya berapa makna berarti kesimpulannya? Istitar ada dua makna. Makna yang pertama adalah apa tadi? Berusaha semaksimal mungkin agar air kencing tidak apa? Kembali kepada bajunya atau badannya. Tidak apa? Percikannya tidak mengena bajunya atau badannya. Yang kedua, nah barakallahu fiik, istitar maknanya adalah apa? Menjaga diri dari pandangan-pandangan manusia. Bisa dipahami? Jadi tempat tertutup. Di tempat tertutup. Wa kullu wajib, itu dua-duanya wajib. Mafhum? Makanya ada ancaman yang sudah kita lewati, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW lewat kuburan, ada dua orang yang sedang diazab. Ada dua orang yang sedang apa? Yang sedang diazab. Salah satunya apa? Yang satunya wa kana la yastatir minal baul. Dulunya ketika dunia dia tidak pernah bersuci dari barakallahu fiik, dari air kencingnya. Maksudnya apa? Dia tidak barakallahu fiik membersihkan air kencingnya setelah dia kencing. Maksudnya tidak membersihkan kemaluannya setelah dia kencing. Atau tidak berhati-hati dari apa? Pakaiannya atau badannya sehingga terkena air kencing. Makna yang kedua adalah apa? La yastatir minal baul. Dianya ketika barakallahu fiik kencing di tempat terbuka, bukan tempat tertutup sehingga manusia melihatnya. Sudah pahami ya? Barakallahu fiik. Itu ancamannya mengerikan, menunjukkan bahwasanya kita harus hati-hati. Pastikan tempatnya tertutup. Kedua, pastikan berupaya agar apa? Air kencingnya tidak apa? Tidak barakallahu fiik tersebar percikannya sehingga mengenai badan atau pakaian kita. Mafhum soal ini? Mafhum? Irsyad? Lanjutkan. Wa fi hadits Abdurrahman bin Abi Qirat atau Qurat itu. Belum dengar ya? Qirat atau Qurat atau Qurat? Abdurrahman bin Abi Qirat atau Qirat atau Qurat? Abdullah? Qarat, Qirat atau Qurat? Yang masyhurnya Qarat ya, nanti kita lihat lagi nanti, karena biasanya kalau dalam penamaan atau dalam istilah penyebutan nama-nama rijal hadis atau sahabat kadang ada beberapa bacaan gitu. Paham ya? Nanti kita lihat yang masyhurnya Qarat. Tapi ini lihat lagi. Paham ya? Apakah ada boleh dibaca Qirat atau bagaimana? Yang jelas kita ambil yang ma'rufnya dulu aja. Fa bi hadits Abdurrahman bin Abi Qirat radhiyallahu anhu, qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjan. Disimak baik-baik ini ya. Suatu ketika aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Haji, mau haji. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum.
Kemudian fara'aituhu kharaja minal khala. Kemudian aku melihat Rasulullah keluar dari apa? Dari khala. Khala itu semacam toilet atau WC. Sudah pahami ya? Kamar mandi pun kadang masuk juga. Kemudian fattaba'tuhu bil idawah awil qadah. Kemudian aku mengikuti beliau dengan membawa apa? Membawa bejana yang berisikan air. Idawah awil qadah itu bejana. Kadang diartikan apa? Ember juga. Perhatikan ini. Barakallahu fiik, perhatikan ya. Kadang diartikan apa? Ember juga, bejana atau wadah. Idawah. Simak. Fajalastu lahu, perhatikan. Fajalastu lahu bit-tariqi wa kana idza ata hajatahu ab'ad. Kemudian aku duduk ya, untuk beliau di jalan, dan apabila barakallahu fiik beliau mendatangi hajahnya ab'ad, aku mulai apa? Beliau menjauh. Maksudnya tujuan beliau ini tujuan apa? Tujuan sahabat ini duduk untuk Rasulullah itu di jalan biar apa? Untuk menghalang-halangi beliau biar enggak nampak dari orang lain. Bukan duduk menghadap beliau, itu bukan namanya membelakangi. Bisa dipahami enggak? Jadi istilahnya itu sahabat itu pengennya jadi apa? Jadi bentengnya gitu loh, biar enggak nampak Rasulullah ketika qadha'ul hajah. Bisa dipahami? Itu maksudnya. Nah, jadi ketika beliau barakallahu fiik datang mendatangi hajatnya, maksudnya mungkin mau kencing atau BAB, beliau agak menjauh. Nah, seperti itu. Wa 'inda Abi Dawud 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhaba ab'ad. Artinya, dan dari Mughirah bin Syu'bah, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Dahulu Rasulullah SAW apabila pergi ke madhab tempat untuk apa? Qadha'ul hajah, WC atau toilet, beliau ab'ad, beliau menjauh. Maksudnya menjauh bagaimana? Menjauh dari manusia, biar enggak nampak. Bisa dipahami ya? Menjauh dari manusia biar tidak nampak. Wa fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhabu li hajatihi ila al-mughammas. Lihat ini mughammas. Dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu disimak, qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW yadhhabu li hajatihi. Beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Hajat sini ada qadha'ul hajah. Paham? Untuk BAB atau kencing kemana? Ke tempat namanya Mughammas. Qala Nafi' nahwa milaini min Makkah. Lihat ini, Mughammas ini Nafi' berkata, siapa Nafi' ini? Anaknya Ibnu Umar atau maulanya? Nafi' ini anaknya Ibnu Umar atau maulanya? Maula, mantan budaknya Ibnu Umar. Nah, kata Nafi', Mughammas itu nahwa milain min Makkah. Jaraknya kurang lebih apa? Barakallahu fik 2 mil dari kota Mekah. Berarti berapa kilo? Kalau 1 mil 1,5 kilo, berarti kalau 2 mil prediksinya berapa itu? 3 kilo. Berarti jaraknya jauh kan? Nah, tempat itu mungkin tempat yang memang biasa dipakai untuk qadha'ul hajah. Dulu pun gitu kan, zaman-zaman dahulu sebelum ada WC, toilet yang dibangun-bangun ini, zaman dulu seperti itu mereka. Ya enggak? Sungai-sungai yang kering, sungai-sungai yang jauh, semak-semak yang kira-kira apa? Manusia enggak ke situ. Zaman dahulu gitu. Dulu kan enggak ada WC toilet dibangun, enggak ada zaman dahulu. Mungkin antum belum pernah merasakan itu ya. Kalau orang-orang terdahulu, barakallahu fik, masih merasakan mereka. Mungkin mbah-mbah antum atau ya seusia bapak-bapak antum atau bapak-bapak kita ini merasakan mereka. Paham ya? Nah, memang seperti itu. Dalam rumah ada kamar mandi jarang sekali. Dalam rumah ada kamar mandi, ada WC jarang sekali. Jadi kalau mau buang air besar atau misalkan yang semisalnya jauh, sungai atau jauh lah, jalan kaki atau semisalnya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa? Beliau intinya apa? Menjauh dari pandangan manusia, biar enggak kelihatan. Kemudian kita ambil berikutnya, wa minha adamul baul fil juhr, penting juga. Dan termasuk daripada istitabah juga, adab-adab dalam qadha'ul hajah, tidak kencing di lubang-lubang. Paham ya? Kalau sekarang alhamdulillah ya sudah ada toilet, ada WC sehingga kencingnya di dalam kan. Kalau zaman dahulu orang kencing biasanya jauh gitu di tempat yang ya mungkin di atas padang pasir atau mungkin tanah. Nah, jauhi lubang. Kenapa kok enggak boleh
kencing di lubang-lubang, khawatir di dalam lubang itu ada makhluk yang lain. Paham belum? Nah, mereka mungkin lagi bangun rumah di dalam, semut-semut ya kan, atau ular atau mungkin cacing, tiba-tiba banjir tsunami. Paham maksudnya? Paham nggak mana banjir tsunami ini? Nah, kalau antum kencing dari di atas, air kencingnya pas di lubang itu, mereka di dalam kebanjiran. Bisa paham nggak? Nah itu maksudnya, tujuannya kenapa kok dilarang, jangan mengganggu makhluk yang lain itu. Mafhum? Karena air kencing manusia itu macam-macam, ada yang panas itu mungkin mengganggu makhluk yang lain, pada mati semua di situ kan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Fa'an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yubal fil juhri. Penting ini. Dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang, nah barakallahu fiik, untuk seseorang kencing di lubang. Mafhum? Dulu kalau tidak salah sudah pernah kita lewati, selain di lubang di mana lagi yang dilarang? Di tempat teduh manusia. Manusia suka berteduh situ, bawah pohon, jangan dikencingin situ. Paham ya? Di bawah pohon besar gitu ya, orang berteduh situ, kemudian kencing situ jangan, karena mengganggu baunya kan mengganggu. Nah, barakallahu fiik. Atau di jalan raya, jalan yang suka dilalui manusia, kencing di jalan juga dilarang juga. Mafhum? Yang kita lewati kalau tidak salah itu di antaranya. Nah, jalan raya atau jalan yang dilewati manusia, kemudian tempat berteduhnya manusia, lubang di antaranya. Mafhum? Kalau di lubang kenapa dilarang? Karena mengganggu hewan-hewan lain yang ada di situ. Bisa dipahami ya? Ada di dalam lubang kan kadang ada semut. Kemudian ada juga cacing, ya enggak? Ada juga ular, ya enggak? Sehingga kita kondisikan. Itu tempat termasuk larangan. Wa minha, di antara adab-adab qadil hajah, jawazul baul na'am qa'iman. Boleh kencing berdiri. Tapi ingat, bagaimana caranya? Pakaiannya pastikan terlepas. Ini trik yang paling bagus biar nanti tidak kena percikan. Celananya, jubahnya lepas, ditempelkan, nah baru. Paham ya? Tapi lebih baiknya kalau, paham ya? Yang namanya orang kan kadang barakallahu fi, istilahnya kan mau cepat buru-buru. Nah, itu lebih baik duduk. Jongkok lebih cepat. Duduk, jongkok sampai selesai baru dicuci, selesai udah. Tapi kalau misalkan waktunya longgar, leluasa ya, kalaupun dengan berdiri ternyata apa? Diperbolehkan, tapi dengan catatan apa tadi? Pastikan aman dari percikan tadi itu. Mafhum? Cuma kalau afdalnya yang bagusnya dengan duduk, jongkok tadi itu. Nah, kama sayati insyaallah taala sebagaimana akan datang pembahasannya. Berikutnya, wa minha an yartad li baulihi fala yabulu fi makan salbin faqad ya'udul baul ila jism wa yulawithuhu. Artinya, perhatikan ini, termasuk adab-adab juga dalam qadil hajah, kencing contohnya, hendaknya dia apa? Tidak memilih tempat yang yang keras untuk dia kencing. Kenapa? Karena tempat yang keras biasanya akan kembali percikannya, ya enggak? Berarti kalau di kloset ya di tempat lubang kloset itu. Jadi pahami? Tapi kalau tembok-temboknya kadang percikannya kan balik. Jadi pahami enggak itu? Ya, kata beliau, perhatikan ini. Nah, maksudnya jangan kencing di tempat yang keras. Salat itu keras. Faqad ya'udul baul ilal jism wa yulawwithu. Kadang-kala air kencing itu kembali ke badannya dan mengotorinya, ya enggak? Jadi tempatnya bagaimana? Tempat yang ada lubangnya, mungkin di kloset ya, pas di lubang kloset itu misalkan. Paham ya? Kalau dengan duduk aman sudah, kalau dengan duduk. Karena jaraknya kan enggak terlalu tinggi. Sehingga kalaupun keluar ya di area situ aja. Tapi kalau misalkan dengan berdiri, nah itu hindari tempat yang keras tadi, sehingga nah, jangan sampai air kencingnya kembali pada badannya. Wa rubbama yadhkuru ulama ghair hadil adab. Bisa jadi, kata beliau, para ulama kadang-kala menyebutkan selain adab-adab ini, ka'adami italatil maqs fil hammam li ghairi ma hajah. Penting ini. Nah, perhatikan ini. Terkadang para ulama menyebutkan selain adab-adab ini seperti apa? Tidak memperpanjang diam di kamar mandi. Kalau kamar mandi kencing kok 5 jam, ngapain? Kayak Jogja Kudus saja. Kamar mandi 5 jam ngapain? Ternyata kencing. Jangan, hindari was-was, bisikan syaitan terkutuk, hindari, barakallahu fiik. Itu bisa bisa bikin orang itu enggak tenang, terlambat ibadahnya. Orang udah selesai sholat, dia baru sholat, ternyata di kamar mandi kencing. Perhatikan, barakallahu fiik, perhatikan.
Perhatikan. Bisa dipahami ya? Nah, lihat ini. Ka'adami italatil maksi. Seperti apa? Tidak memperpanjang maksi. Maksi itu tinggal. Nah, tidak memperpanjang tinggal di hammam, di kamar mandi li ghairi hajah, tanpa ada keperluan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau BAB kan wajar lah, agak lama dikit lah. Kalau cuma kencing, kok sampai 1 jam? Jangan. Kencing setengah jam kelamaan. Kencing setengah jam ngapain? Ustaz, setiap kali habis bersihkan kayak rasa keluar, cuman kayak aja. Kalau keluar beneran enggak masalah, kayak keluar. Kalau penyakit memang keluar terus, itu kasih udzur. Setiap kali mau salat wudu enggak masalah. Jangan pahami. Tapi kalau barakallahu fik, ini kalau penyakit ya keluar terus ya. Tapi kalau bisikan syaitan terkutuk jangan diikutin. Kitabnya apa yang kalian tak tunjukkan kemarin? Talbis Iblis. Itu kalau mau baca dibacaan itu. Karya siapa? Ibnul Jauzi. Karya Imam Jauzi, Talbis Iblis itu membongkar semua syubhat atau istilahnya apa? Bisikan iblis. Orang kencing 1 jam ngapain loh? Kencing apa seperti itu? Barakallahu fik. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau antum mau lihat bukunya, namanya kitab Talbis Iblis namanya. Talbis Iblis, karya siapa? Ibnul Jauzi. Itu antum kalau paham, wah, ngeri. Ada orang yang diuji dengan penyakit waswas, ngeri sekali. Ya, jadi bersuci aja rasanya enggak clear itu loh. Habis kencing misalkan bersihkan kemaluannya sampai berkali-kali pun sampai macam-macam. Antum lihat saja sana. Ngeri. Ada juga yang terkena penyakit waswas dalam bacaan Al-Qur'an. Ada juga yang terkena penyakit waswas ketika mandi janabah. Bayangkan itu. Nah, ini tujuannya, perhatikan ini ya. Tidak memperpanjang tinggal di kamar mandi tanpa ada keperluan. Kamar mandi itu termasuk, sebutkan juga para ulama, di antaranya apa? Setan senang situ. Tempat-tempat setan, jin, kamar mandi, laut pusatnya. Paham ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Laut pusat jin kan, pusat kerajaan jin laut kan. Nah, ini bagus sekali. Jadi kalaupun kencing seperlunya, tidak perlu lama-lama, bisikan syaitan yang terkutuk tinggalkan. Bersuci selesai. Kok ada yang rasanya ada keluar, rasanya tahu ya. Rasanya yang keluar tinggalkan, bismillah, dah enggak keluar. Seperti itu. Yang terakhir perhatikan, wa adamu hiknil baul wal ghaid lima fi dzalika min ad-darar. Penting ini. Dan termasuk adab juga adalah apa? Tidak menahan kencing dan menahan barakallahu fiik buang air besar. Ghaid itu buang air besar. Kenapa kita artikan buang air besar? Karena ghaid itu artinya kotorannya itu aslinya. Paham ya? Kalau kita terjemahkan dengan kotorannya kan kurang tepat. Kalau ngartikan letterlek dan tidak menahan air kencing dan tidak menahan TA1 gitu. Karena kurang bagus kan? Tidak menahan kencing dan tidak menahan buang air besar, itu aja ngartikannya. Paham ya? Kenapa? Lima fi dzalik, dikarenakan pada perbuatan tersebut minad darar, ada bahaya. Bahaya enggak kira-kira? Orang kalau mau kencing tahan. Seperti sopir-sopir itu, kadang mau kencing tahan, nanti lihat depan lagi misalkan. Ternyata apa? Terkena penyakit kencing batu. Bahaya itu. Paham ya? Karena seharusnya sesuatu yang dikeluarkan dia tahan. Tahan akhirnya apa? Barakallahu fiik, mengendap di situ menjadi apa? Gumpalan kayak batu. Itu ngeri itu kalau udah terkena penyakit kencing batu. Wal'iyadzubillah, ya itu ngeri. Kenapa ngeri? Nanti ketika kencing itu keluarnya bisa batu gumpal kecil tuh. Membawa darah juga. Wal'iyadzubillah ya. Ada kisah itu, yang jelas ini selingan. Maksudnya kalau memang mau kencing, loskan di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Paham maksudnya? Jangan ditahan-tahan. Karena ini banyak cerita ya, orang suka menahan kencing, tahan nanti ternyata apa? Ternyata air kencing kan kotoran, mengendap di dalam itu. Paham ya? Kalau kencing batuan ngeri. Kemudian apa barakallahu fiik, dilarang juga menahan kotoran tadi ketika orang mau buang air besar, langsung laskan aja di tempat yang sudah disiapkan. Hatta anna Rasulullah SAW yaqul la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbasan. Lihat ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak ada salat yang sempurna ketika makanan hadir. Ini penting ini. Ana jelaskan biar enggak salah paham. Antum diundang orang, makanan dihidangkan di hadapan antum, sudah siap dimakan. Kok datang salat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Misalkan dah qomat seperti itu, orang mau salat, tapi makanan apa? Sudah siap hidang, makan dulu. Kenapa kok makan dulu? Para ulama menjelaskan karena kalau enggak makan dulu, khawatirnya dia salat mikir makan. Paham ya?
Allahu Akbar. Baksonya jangan-jangan dingin nanti. Wah, nanti udangnya enak ya. Nah gitu. Mikirnya macam-macam. Paham ya? Tapi kalau udah siap ini ya, perhatikan ya, ingatkan ya. Udah siap makanan di hadapannya dihidangkan. Ini ilmu ini. Paham ya? Sehingga ketika itu antum sholat ditunda enggak masalah. Karena apa ini tadi? La sholata bi hadratit ta'am. Tidak ada sholat yang sempurna maksudnya ya, ketika makanan sudah dihadirkan. Ingat-ingat, sudah dihadirkan siap dimakan. Kalau baru nasinya tok, lauknya belum siap ya sholat dulu. Wah ini kan udah hadir Ustaz. Apa nasinya? Sholat dulu, nasi tok mau gimana? Tapi kalau udah siap semuanya, nah barakallahu fi, kalau udah siap semuanya, nah kemudian ya barakallahu fi, nah sholat dulu, misalkan meninggalkan makanan tadi, dikondisikan khawatir apa? Khawatir nanti dia terpikirkan ketika sholat. Bisa dipahami nggak ini? Mafhum, Hafid? Makanan di hadapan antum Hafid, diundang makan antum, adzan sudah selesai, qomat sekarang. Makan siap dimakan, sholat dulu atau makan dulu? Sholat dulu kepikiran nanti baksonya jangan dingin. Makan dulu, udah siap hidang ini. Kecuali kalau makanan belum siap, perhatikan. Kalau makanan belum siap, antum diundang, makanan belum siap, baru antum sholat dulu nggak masalah. Bisa dipahami itu ya? Nah seperti itu. Kemudian wala huwa yudafi'ul akhbatsan. Tidak pula apa sholat itu sempurna, perhatikan. Nah, kalau apa? Kalau dia itu menahan dua perkara. Perhatikan ini. Tidak sempurna pahala sholatnya kalau dia menahan dua perkara. Dua perkara apa ini? Kencing dan BAB tadi itu. Mafhum? Jadi kalau antum sholat Allahu Akbar, lihat aja ekspresinya. Nazil. Ekspresi orang ketika sholat nahan kencing bagaimana coba? Wajahnya kan nampak. Apalagi nahan BAB misalkan. Loskan aja, batalkan sholatnya, pergi di belakang dulu, selesaikan urusannya. Paham ya? Beda loh ekspresi orang yang biasa-biasa dengan ketika sholat nahan kencing. Wajahnya itu beda. Paham ya? Coba gimana ekspresinya? Paham ya? Itu yang penting barakallahu fiik, ketika sholat kok mau kencing, keluar dulu, kencing dulu, baru lanjutkan sholatnya lagi, nanti nambah kekurangannya. Gitu caranya, jangan dikuahan gitu kemudian sampai selesai itu, nah biasanya kurang khusyuk. Perhatikan, biasanya kurang khusyuk ya. Tapi caranya bagaimana barakallahu fiik? Batalkan sholat dulu, selesaikan urusannya dulu, baru setelah itu lanjutkan sholatnya. Kalau ternyata kok terlewatkan, nambah rakaat yang dia terlewatkan. Ternyata dikit lagi nih ya. Kalau kita selesaikan aja dikit lagi, biar nanti pada pertemuan yang akan datang, kalau misalkan masih ada waktu, menghafal satu hadis ya. Nah, kata beliau, atau nanti aja kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya yang kita ambil pada pertemuan pagi hari ini apa kesimpulannya? Bab seputar apa Ihsan? Seputar qada'il hajah. Paham ya? Seputar kencing, BAB, bagaimana adab-adabnya, bagaimana barakallahu fik cara bersuci, bagaimana barakallahu fik tempatnya, bagaimana posisinya. Sudah kita lewati semuanya satu persatu, semoga bisa dipahami. Kemudian bagaimana larang-larangan tempat-tempat yang dilarang untuk apa? Kita kencing di situ sudah kita lewati semuanya, semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bisa diamalkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.